fi qulubihim, di hati-hati mereka, maradun, terdapat suatu penyakit. Nah, terdapat suatu penyakit. Fazadahumullahu marada, ya, kemudian Allah menambah penyakitnya itu. Jadi sakit penyakit yang ada itu ditambahkan dengan penyakit yang lainnya oleh Allah Ta'ala. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka mendapatkan azab yang sangat pedih, bima kanu yaksibun, dengan disebabkan karena kedustaan yang telah mereka lakukan. Ini dalil bahwa di hati itu ada penyakit, dan ada hati-hati manusia yang mengalami sakit. Nanti apa penyakitnya, nanti bisa kita pelajari selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati disebutkan oleh Ibnu Qayyim, alladzi la hayatun bih, hati yang di dalamnya tidak ada kehidupan sama sekali. Fa huwa la ya'rifu rabbahu wa la ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yardahu. Masyaallah. Dan dia tidak mengenali Rabbnya, dia tidak mengenali Tuhannya, wala ya'buduhu bi amrihi, dan dia tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya. Hati yang sudah tidak punya rasa takut, dan hati yang sudah tidak punya rasa malu. Dan hati kalau sudah tidak punya rasa takut, tidak punya rasa malu, kira-kira apa Pak yang dilakukan? Dosa sudah tidak takut, malu sudah tidak punya, kira-kira apa yang dilakukan? Ya sakarepnya pun. Kenapa? Dosa wis gak wedi. Ini sudah tertutup. Makanya ada kadang-kadang orang viral di rekaman dirinya, di videonya, saya tidak takut dengan ini, saya menghina dan segala macam. Ini menunjukkan dia sudah mengalami kematian hatinya. Lah mati ini Pak sama dengan kalau lidah kita mati, sudah tidak bisa merasakan apa? Seluruh makanan yang ada di dalam, yang dia rasakan mati semuanya. Sing gurih gak kroso gurine, sing legi wis gak kroso legine, sing pahit wis gak kroso pahite. Beda nek si ono rasa iki kok pahit kabeh, iku si ono rasa ning bermasalah, kan begitu. Tapi yang paling parah itu kalau sudah mati rasa. Mencium aroma sudah enggak mencium. Ini tanda-tanda kena corona orang ini. Allah, lu ada tipe manusia begitu tuh ada Pak. Ada pula sudah ngerti nah iku salah sik dilakoni. Nyata niki nggak bisa dihukumi dengan hukum mutlak langsung boten, karena ada faktor. Orang dihukumi suatu hukum itu dilihat dari faktornya. Pembunuh 5 orang pembunuh ketangkep semua, hukumannya sama apa enggak? Kenapa? Faktor. Perampok 10 orang ketangkap semua, hukumannya sama apa enggak? Enggak sama. Dilihat sebabnya apa. Makanya kalau kita melihat orang salah, jangan tergesa-gesa menghukumi sesuatu sebelum tahu sebab-sebab kenapa dia melakukan suatu kesalahan. Sakit dipahami? Tidak boleh kita katakan, wah itu syirik, oh itu tidak boleh. Dilihat dari dulu faktornya apa kok dia melakukan perbuatan tersebut. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, orang melakukan salah, melanggar kebenaran, menabrak batas-batas, itu disebabkan ada 10 sebab. Oh, ada 10 sebab. Ada kalanya faktor
kenapa dia menolak kebenaran? Ada faktor kesombongan, apa faktor kemalasan, ada faktor pengingkaran. Faktor-faktor ini membedakan hukum orang tersebut. Sampeyan kok gak ngaji napa? Oh, kok dikaya apa ngajiku? Wong urip ndek donya kok ngaji tok ae. Satu. Ana malah sampe kok gak ngaji kenapa? Sakjane ku kepengin Mas aku Mas. Cuma yo apa sih? Repot repot. Soalnya aku ngaji mesti kebelet ngising. Tapi repot itu mesti ngising Pak. Ada bapak-bapak nih nggih. Ketemu istrinya tekun sekali pengajian. Ngapunten kalau barangkali ada jangan tersinggung. Kula niki cerita ngoten. Nggo bae ono aja. Nek sampean niku ngaji gampang tersinggungan Pak. Ibu ndolek hidayah sampean. Lho nggih, nek kesinggung dedek ore, kesinggung dedek paling tak mire kondo ngono ae. Nanti gak iso sampeyan hidayah ku iku ngono lho. Lah sementara yang jenenge ngaji niku mesti tersinggung sampean. Saling bingung kali sifat. Paham ya? Sama kali berobat niku lho. Sampeyan iki mangan ini, Pak. Aja diterusno, kan tersinggung kan jane sampeyan iki. Paham ya? Dan nek sampean berobat iku diluk-diluk tersinggung, gak enak didik sampean lepeh. Yo kapan mlebune obat wong yen obat iku pahit. Saged paham? Nah, ada seorang bapak-bapak itu yang istrinya tekun pengajian. Dengan kita akrab gitu ya. Dan udah ketemu pas malam-malam, Assalamualaikum salam. Jenengan teng pundi mawon kok mboten ati kepanggih pengajian. Lah nggih Ustaz. Saya itu sebenarnya kepingin dampingi istri wis. Saya ini kerja itu pulang dari kantor itu kadang-kadang maghrib Ustaz, kadang-kadang sebelum maghrib tapi mepet sudah. Akhirnya mesisan sholat di kantor. Pulang kadang-kadang macet Ustaz. Sampai di rumah kadang-kadang isya, kadang-kadang setelah jam. Coba Ustaz pikir, lu ngono kok mikir bisa nih? Aku yang ngono. Terus pikir aku sakit, buat tambah kok mikir awakmu. Coba Ustaz pikir, kira-kira ya nopo pegel mboten? Nyembung aku lama pegel. Lah, menurut kita mikir yang logis saja kan Pak? Gitu. Pulang dari kantor sudah jam segitu, perjalanan jauh sampai rumah isya, belum mandi, ngetus keringet, mangan, kate berangkat ngaji, wis gak iso gitu loh. Logis mboten? Logis mboten? Logis. Oh nggih, Masya Allah. Tapi istri jenengan nggih pun kula titip istri kula. Lho tambah dititipi bojone lho ngono kula. Lah enggak ngena wong lanang ngono kuwi. Wis kula titip bojo kula mawon Ustaz. Nggih, ingin kula ramute. Nah, suatu hari ketemu lagi di waktu malam itu sambil bawa raket itu. Assalamualaikum salam. Pada tempuh deh olahraga Ustaz. Oh, lu Ustaz, lo dinis Ustaz, tapi kan olahraga itu penting. Oh ya wes ngene. Dan olahraga penting gak pegel Pak. Ngoten. Nek ngaji pegel. Logis? Nah, mulai sampean. Kenapa jenengan bulu tangkis, tenis gak pegel? Nek ngaji kok si nalari itu kondi. Ayo nalari itu kondi. Gak logis. Nah ini masalah. Ngaten. Ngaji ngeten iki Pak, nek nurut dohir enteng Pak. Sing abot iku nduk ati. Nggih mboten. Abote apa sing ngaji niki wong sampean kongkon tenguk-tenguk tok. Sing ngoceh ustate. Sing nyusun materi ini sapa? Ustaz. Sing mikir gathuk-gathukno sapa? Ustaz. Sampean terus apa? Lah iya kok abot apa? Itu sing abot. Dan itu perlu dilatih untuk membiasakan diri senang dan mencintai nasihat. Di situ kesuburan nanti itu dilatih. Nek kula mbek sampean anjene gak tahu olahraga Pak nggih.
sama Pak dengan fisik niku sami. Gak tahu olahraga pisan. Sampeyan coba sing gak tahu melayu sampeyan coba lari. Nggak usah 1 kilo, 2 meter rokok ping 3 sampean. Lho nggih. Iya. Makanya usia bapak-bapak ngeten iki sajane olahraga niku sing usia 50 niku futsal, Pak. Langsung talkin Pak jenengan. Sehingga sesuatu yang berat itu nanti terlatih menjadi sesuatu yang biasa kalau dibiasakan. Pun ini macam-macam hati, dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti hati yang mati ini Pak. Jadi kalau hati yang sehat tadi hatinya siapa? Orang-orang mukmin. Hati yang sakit itu hatinya orang munafik. Sedangkan hati yang mati adalah hatinya orang kafir. Lah Allah sendiri mensifati hatinya orang kafir itu dengan 10 sifat. Nah, hatinya orang kafir itu ada 10 sifat. Allah menamakan dengan 10 istilah bagi orang kafir. Nanti akan kita bahas ke depan insyaallah. Nah, 3 macam hati ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan matalu ya, matalu ma ba'atani Allah minal ilmi wal huda kama tali ghaisin asaba arban. Perumpamaan aku diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan membawa Al-Quran ini, membawa hidayah ini, itu seperti air hujan yang jatuh ke tanah. Jadi wonten ngene hadis ini Nabi mengibaratkan ilmu, nasihat, Al-Quran ini ibarat apa? Air hujan. Manten. Hatinya manusia itu digambarkan seperti tanah. Tanah niku wonten 3. 1, tanah itu subur. 2, tandus. 3, keras, licin. Itu macam-macam tanah. Tanah yang subur nggak usah ruwet-ruwet aturane. Tanah yang subur itu jenengan lihat tanah Indonesia niki sampean watuk cerot cukul kecambah. Saking napa nih? Saking napa? Saking subure. Mutah-mutah cukul semongko sampean. Saking subure. Jadi tanah yang subur itu nggak usah apa? Apa Pak? Nggak repot-repot ngerambutnya. Jenengan punya ibu-ibu punya benih, napa lombok-lombok rusak itu diuncal nang ngene napa? Di luar tumbuh Pak sudah. Itu intinya apa? Orang kalau hatinya subur, nerimo ilmu niku gampang. Lho ngaten lho. Nerimo ilmu niku gampang, nerimo nasihat niku gampang. Sampe nek duwe anak lak ana sing kritiran, nek anakku sing sithik kecil, "Le, nggih Pak," langsung moro. Niku wong tua seneng. Lho ngaten lho. Bu, nggih Mas, moro. Niku seneng wong lanang ngoten niku. Bu, iya, tapi gak moro. Lho ngono. Iku rada ngelu. Wonten? Ana, teko wonge. Anak mana wong wedok sing model Dek, koncine nggih Dik kono, Dik misale kono mang tak teke kono. Doleki. Kok kono kok Dik? Ya Dik kono. Ana tipe-tipe ngene iku. Ada? Nggih, sabar. Itu sifat manusia Pak. Maka nanti kita pelajari bersama-sama. Ya, kita pelajari itu hati yang subur. Terus hati yang tandus. Jadi hati yang subur itu begitu air itu hujan datang, jatuh, meresap, basah, tumbuh. Jangan lihat di sawah-sawah, pinggir-pinggir sungai, pinggir-pinggir selokan, itu mudah tumbuh karena tanahnya subur. Air hujan jatuh, cepat 2 hari kelihatan sudah
Makanya ilmu itu bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Panjenengan dengan saya ini Pak punya potensi yang sangat besar untuk melakukan hal-hal yang mulia. Cuma karena nggak disirami, akhirnya potensinya kandas. Kansinya kandas. Bapak ibu, nah ibu-ibu insya Allah banyak baca Quran. Kalau bapak-bapak setahun lo kan, Kak belas lo, lo gimana? Coba ini kalau dikelola itu bisa jenengan 1 tahun itu khatam Quran sampai 3 kali. Itu minim Pak. Dengan cara baca Quran yang sangat ringan. Jangan ambil aja mungkin 2 lemper aja per hari. Kalau bapak-bapak kan insya Allah lancar, nggak pernah haid toh? Ada yang haid? Nggak, bapak-bapak ada yang haid? Nggak ada, berarti nggak ada penghalangan begitu. Jadi 1 bulan itu full sakit baca Quran. Kalau ibu-ibu kan ada khilaf ulama, ada yang mengatakan tidak boleh mutlak, ada yang boleh dengan syarat kan gitu kan. Nah kalau sampai ngambil 1 hari itu 2 lemper aja, 1 jusnya berapa? Kalau biasanya rata-rata itu 9 lemper Pak ya, yang standar itu 9 lemper per jusnya. Jadi kalau 1 hari gitu kita ngambil 2 lemper, berarti 1 jusnya berapa hari? 5 hari, katakan 5 hari enggak? 5 hari 1 juz. Untuk bisa menghabiskan 30 juz berapa hari? 5 kali berapa? Ayo sempuai jalan. Butuh berapa lama? Gitu Pak Dandan, sama ini biasa pintar hitung. Berapa? 3 bulan. 3 bulan ya. Oh, Masya Allah. Kalau jenengan ambil saja 2 lemper saja per hari, itu bisa 3 bulan sekali khatam. Masya Allah. Kalau 3 bulan sekali berarti 1 tahun berapa kali? Masya Allah. Loh ini hilang kan? Terkubur ini. Padahal kalau jenengan baca Quran Mbak, baca Quran itu kalau 2 lemper, kalau agak mungkin gak sebelah banyak, paling banter, paling minum 10 menit 1/4 jam. Suwe ngising sampean. Ngising berapa menit? Ngising. Ayo. Nek kabeh itikaf loh ya. Ya. Kita kadang-kadang coba di setel ini gitu loh. Ini potensi yang terkubur. Potensi untuk bekerja, potensi untuk mulia, potensi untuk berhasil itu ada dalam diri panjenengan, cuma belum disirami dengan baik. Jelas ya? Oleh karena itu mari kita bersama-sama melalui majelis taklim di masjid ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menggali potensi diri dan memperbaiki diri, sehingga nanti pada saat kita sudah mendekat betul pada ajal kita, amal-amal sudah cukup Pak. Gitu loh. Bekal-bekal panjenengan itu sudah siap, sehingga nanti satu saat ditakoni, Pak gimana kalau siap mati hari ini? Siap Ustadz. Loh gitu. Nek jenengan tawari mati saiki apa? Cuk Ustadz aja dulu. Enggak genasa. Kenapa? Alasannya apa Pak? Kok gak berani mati? Kenapa? Alasannya cuma satu kan? Napa? Durung siap. Niki lho cak jenenge kula mbek mbulet iku ning kene Pak. Jadi kula mbek sampeyan iki tipe-tipe wong bulet. Tipe bulet piye? Ngeten lho. Kita itu setiap kali tanya, Pak kira-kira sampean mati saiki? Oh mboten Ustaz, mboten Ustaz mawon riyen. Ini satu misal. Kenapa kok nggak siap Pak? Karena belum siap bekalnya Ustaz. Baik kalau begitu, mari hari ini kita siapkan untuk menyiapkan bekal. Entar dulu Ustaz. Loh. Jadi kalau disiapkan, diajak untuk menyiapkan, dia tunda, dia alasan. Terus kapan? Sementara ajal kita tahu Pak, kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Iya, kalau makanya nanti mungkin kita bahas satu materi yang sangat penting. Apa itu? Ajalmu tidak menanti tobatmu. Sudah pernah dibahas? Ya, kapan-kapan sing sabar. Itu bagus materi itu.
ajalmu itu enggak nunggu tobatmu. Sementara kalau mbak sampean kate tobat niku ditunda. Mati itu enggak pakai penundaan, Mbak. Sampean siap itu akan mati, enggak siap pun Anda akan mati. Percaya mboten? Enggak percaya pun mati. Kate lapo sampean? Loh, ini yang perlu kita renungkan ini, sehingga nanti betul-betul dosa-dosa kalaupun ada itu bisa dimaafkan oleh Allah karena keterlambatan, karena khilaf kita semuanya. Yang namanya manusia ini Pak, ngaji ngeten koyo temen ngeten ya, engko mulai kepethuk wong wedok njaluk dhuwit langsung ilang kabeh ilmu niki Pak. Dhuwit sedekah hilang kabeh ilmu. Mas, makanya perlu terus digayut setiap ada kajian, diupayakan ada waktu. Ngeten iki tergantung skala prioritas. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah sampai di sini kajian kita pembagian tentang apa tadi? Hati. Jadi ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Nanti kelanjutannya kita akan bahas, ya. Akan kita bahas tentang ciri-ciri, tanda-tanda hati yang sehat, hati yang sakit, insyaallah. Demikian kurang lebih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih mohon maaf kepada semuanya. Barangkali wonten bahasa yang kurang sesuai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.